Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel Dersi Kisah. Apa kabar kalian hari ini? Admin doakan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan kisah yang bertajuk Kualat Gunung Pulosari. Namun sebelum mulai ceritanya, admin minta maaf bila nanti di tengah-tengah video terdapat noise-noise seperti suara motor, suara ayam, suara burung, teriakan bocil-bocil, dan lain sebagainya. Karena admin tinggal di daerah yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi. Oke, kita mulai kisahnya. Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswah malah diberi makan sampai kenyang dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tidak ada satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Ricky, orang-orang lebih suka mendaki pada malam hari ketimbang siang. Aku curiga kalau akses ke gunung ini malah sudah ditutup. Uswah berhenti. Ia memegang lutut. Tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari-lari kecil agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa jalan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar gue bawa tas lu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswah yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Aku tidak mau mengambil resiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun warga. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya, pos itu sepi. Tidak ada satupun yang berjaga di sana. Segera ku keluarkan motorku dari parkiran lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan ini. Kami disuruh turun dari motor. Pendaki ya? Tanya salah satu dari mereka. Iya pak, teman-teman kami tewas. Hanya kami yang selamat, kataku dengan hati-hati. Namamu tuh Bagus? Tanyanya lagi. Iya pak, saya tuh Bagus Asrori. Dan kamu Ratu? Iya, saya Ratu Uswah Hasanah, jawab Uswah. Suaranya parau, dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Boleh kami pergi pak? Tanyaku. Aku sudah tidak tega melihat Uswah yang semakin kelelahan. Tunggu dulu, mari ikut kami. Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik tanganku. Kemana pak? Menghadap tetua kampung ini. Untuk apa pak? Tanya Uswah. Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin membantu kalian. Lelaki itu memaksa. Kami tidak merasa perlu dibersihkan pak. Kami harus pulang sekarang. Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikat pada pinggangnya. Uswah berhus. Ia menyuruhku untuk menuruti aja kemauan mereka. Kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat dan hanya mau membantu kalian, ujar lelaki itu yang menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung. Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 lelaki. Masih ada yang selamat. Silahkan duduk. Seorang kakek berbadan kurus kering yang rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami.
Tidak ada kursi di ruangan tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalau kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa selamat dari gunung ini. Aku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian Tubagus dan Ratu. Itu adalah nama keturunan Kesultanan Banten. Jadi Dedemit tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang menempel pada tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk paham. Pantas saja saat di keraton kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin, kataku. Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarahlah ke sana, kata kakek itu. Lanjutnya, dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Polosari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. Aku tidak pernah menyangka kalau nama Tubagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama yang berawalan Tubagus. Aku tahu kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja, hingga tibalah giliran Uswah yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswah. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengepal dan ia mengamuk. Tuh, masih ada jin dalam tubuhnya kan, yang ikut pulang, kata kakek itu sambil terkekeh. Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar, bentak kakek itu. Uswah semakin mengamuk. Ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih kanak-kanak. Kalau tidak dikeluarkan, biasanya mengganggu pas tidur, jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswah. Ia pun lunglai lalu pingsan. Sekitar jam 7 pagi, Uswah siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut pakai mobil pick-up. Di hari yang sama, Gunung Polosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian gunung itu. Om Bobi yang tak lain adalah omnya Mira sangat marah kepadaku. Bahkan dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Polosari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang pencarian Mira. Juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin. Dan aku yakin roh Eldi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang,
tapi dia tidak mau. Dalam mimpi juga aku pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar menggunakan palu yang besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencabuk punggung Eldi. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky dalam mimpi. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong. Wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu aku sempat menyapanya. "Rick," sapaku. Dia tidak menjawab, menoleh pun tidak sedikit pun. "Rick." Aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar ada sesosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah. Wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambutnya itu kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi itu dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Polosari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segera kubukakan pintu itu. "Ori!" Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilahkan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. "Ada apa ya, Om?" "Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan pada ibunya Mira kalau ia tahu Mira hilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri, apalagi ketika ayahnya sudah meninggal. Semenjak itu, aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakanku. Di situasi seperti itu, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Polosari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik Gunung Polosari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan. Mulai dari tenda dom, kantung tidur, karpet, persediaan makan, pisau kecil, dan alat-alat lainnya. Semua sudah aku kemas dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk jaga-jaga. "Ada apa ya, Om?" Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. "Temani aku naik Gunung Polosari untuk mencari Mira," pintaku. Ori gelagapan. Ia mungkin bingung mau ngomong apa. "Anak saya gak akan saya biarkan naik gunung itu lagi." Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu bapaknya Ori. "Anak bapak harus tanggung jawab. Dia membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya, ha?" Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak sangat marah. "Maaf, Om. Aku nggak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira nggak bakal balik. Dia ada di alam jin, Om," ujar Ori. Ia duduk di hadapanku. "Bullshit, aku nggak percaya sama cerita fiksimu. Mana ada alam jin. Mira pasti masih hidup."
Terserah Om mau percaya apa enggak. Dulu aku juga sama seperti Om, yang enggak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Gunung Polosari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, ku gorok lehermu, ancamnya sambil mengacungkan golok. Aku menghembuskan nafas panjang. Kulepaskan genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan aku akan buktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun mah. Kuguncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat, Pak. Ia bangun. Kedua matanya masih terpicing. Kukecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa berhasil membawa tantemu pulang. Kukecup lagi perut istriku. Lalu mengelus anak pertamaku yang sudah tertidur pulas. Berapa hari, Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari. Hati-hati, Pak. Pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik sama ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam 1 dini hari. Segera kuraih tas ransel dan senapan angin. Juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumodif sedemikian rupa. Tadi siang, aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi, tidak akan ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motor ku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkuku. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalan ini sepertinya sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasang di moncong senapan. Aku harus siaga. Kalau tiba-tiba ada binatang buas yang menyerang. Tak lama kemudian, aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkuran babi. Dengan panik, kuarahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembaknya. Babi itu lari terbirit-birit. Om, seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira? Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya, di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak napak ke tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku yang sedang mematung. Beberapa kali kutembakkan senapan angin ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti kram dan tidak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanyaku. Parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan.